Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada awalnya manusia adalah penghuni surga, namun Nabi Adam dan Siti Hawa terusir karena memakan buah terlarang. Hal ini pun membuat mereka dikeluarkan dari surga. Namun benarkah hal ini adalah salah Nabi Adam? Apa jawaban Nabi Adam ketika beliau disalahkan? Lalu siapakah Nabi yang menyalahkan Nabi Adam? Apakah surga yang pernah didiami Nabi Adam sama dengan surga yang ditempati manusia setelah dihisap? Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat disuruh bersujud kepadanya. Namun, Iblis tak mau karena menganggap lebih mulia dari Nabi Adam. Awalnya, Iblis adalah salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi terusir karena sombong. Perintah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali Iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 11 hingga 12. Iblis terusir dari surga. Karena enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis pun akhirnya harus angkat kaki dari surga. Pengusiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Iblis diabadikan dalam firman-Nya. Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu makhluk terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpa dirimu sampai hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 35. Walaupun diusir, Iblis sudah berjanji untuk memperdaya manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun terjadi pada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Nabi Adam dan Siti Hawa telah diperingatkan untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Hal ini pun dijadikan Iblis sebagai peluang untuk menggoda keduanya. Alhasil, mereka pun memakan buah yang dilarang itu. Seketika, pakaian mereka pun lepas. Hal ini sudah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya mencicipi buah pohon itu, tampak bagi keduanya aurat-auratnya. Maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Karena telah melanggar, Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa pun juga keluar dari surga. Hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Turunlah kamu sekalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu sekalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Khalifah di bumi. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah sudah mengabarkan kepada semua makhluk bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Hal ini diabadikan dalam firman-Nya. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Namun, manusia lain masih saja menyalahkan Nabi Adam alaihissalam sebagai penyebab manusia keluar dari surga. Padahal, sejak awal, manusia memang akan ditempatkan di bumi. Quraisy menjelaskan bahwa tujuan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak langsung turun ke bumi adalah mendapatkan pelajaran berharga. Hal itu terkait misi menyukseskan tugas di muka bumi. Ketersediaan sandang, pangan, dan papan di surga merupakan gambaran cara memakmurkan bumi dan menyediakan kebutuhan pokok tersebut. Tipu daya Iblis dimaksudkan untuk menjelaskan licik dan lihainya musuh yang akan dihadapi nantinya. Hal itu pun
menjadi pelajaran agar tak terulang di masa yang akan datang. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Terusirnya manusia dari surga disangka hanyalah kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Musa pernah mendebat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Apa engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum dia menciptakan aku? Atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum dia menciptakan aku? Rasulullah SAW bersabda, maka Adam dapat membantah argumen Musa. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan detail tentang perdebatan tersebut tertulis dalam kitab Asy-Syariah. Dalam kitab tersebut, Nabi Adam alaihissalam melakukan pembelaan atas tuduhan Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Nabi Musa mengatakan bahwa tidak mengeluarkan manusia, namun hal ini terjadi karena adanya serangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga membuat Nabi Adam memakan buah terlarang. Rangkaian peristiwa itu menjadi takdir bagi Nabi Adam alaihissalam sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam melanjutkan dan berkata, engkau telah mencela diriku, padahal perkara yang menjadi penyebab utamanya lebih rumit dari sekedar pelarangan bagiku untuk tidak memakan buah pohon itu. Lalu aku tergoda untuk memakannya. Adanya rentetan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran dari surga itu merupakan bagian dari perbuatanku. Sesungguhnya, perkara ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah. Sungguh ada hikmah di balik peristiwa ini. Surga pembalasan beda dengan surga yang ditempati Nabi Adam. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, surga pembalasan adalah surga yang hanya bisa dimasukkan ketika telah dilalui proses hisab. Hal ini sebagai hadiah atau reward karena telah menjauhi larangan dan melakukan kebaikan. Berbeda dengan surga yang ditinggali Nabi Adam dan Siti Hawa dulu. Perbedaan kedua adalah surga pembalasan tidak memiliki larangan atau perintah. Manusia bisa makan dan minum apa saja yang telah disediakan. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau dilarang mendekat pada salah satu pohon. Selanjutnya, di surga tak ada gangguan setan. Padahal dulu, Nabi Adam alaihissalam diganggu oleh setan. Allah menghendaki Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diuji dengan aturan-aturan yang penting. Semua utusan Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak lepas dari perintah dan larangan. Salah satu perintahnya kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah makan dan minum apa saja. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun ada pula larangan bagi mereka, yaitu menjauhi salah satu pohon di surga. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 35. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dari surga. Nabi Musa alaihissalam pun sempat menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Namun hal itu bukanlah semata-mata karena kesalahan mereka. Allah telah mengabarkan penciptaan seorang khalifah di bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Semua yang terjadi adalah sudah menjadi takdir Allah, dan hanya Dialah yang tahu kebaikan untuk umatnya. Hal ini sesuai firman-Nya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.